Tiga klub Eropa milik pengusaha asal Indonesia berhasil meraih prestasi cemerlang musim ini dengan meraih tiket promosi ke kasta yang lebih tinggi musim depan. Klub-klub ini disinyalir bisa menjadi pintu bagi para pemain muda Indonesia yang ingin membuka peluang buat berkarir abroad ke Eropa musim depan. Ketiga klub Eropa milik orang Indonesia tersebut ialah FC Vidender dari Belgia, FC Como dari Italia, dan Oxford United dari Inggris. Lantas, bagaimana sejarah hingga kiprah ketiga klub ini meraih prestasi mereka musim ini? Simak selengkapnya di Bung Bil. Namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. FC Vidender e.H. FC Vidender e.H. merupakan klub Liga Belgia yang berasal dari kota Denderleeuw, Flanders Timur, Belgia. Sepanjang sejarah, klub ini lebih banyak untuk bermain di kasta bawah Liga Belgia. Asal mula klub ini dimulai pada 1935 saat terbentuk klub sepak bola Verbrodering Denderhouten. Klub ini lebih banyak bermain di kasta keempat Liga Belgia dan di bawahnya hingga musim 1999. Sejak tahun 1999 itulah, Verbrodering Denderhouten konsisten bermain di divisi ketiga hingga musim 2004-2005. Hingga pada 2005, klub ini melakukan merger dengan KFC Denderleeuw Enderdracht Ekelgem dengan nama FC Vidender e.H. Setelah proses merger itu, FC Vidender sempat menjajal untuk bermain di kasta tertinggi Liga Belgia selama 2 musim, yaitu pada musim 2007 hingga 2008 dan 2008-2009. Setelah itu, mereka kembali merosot dan bermain di kasta bawah kembali. Pada 2018, FC Vidender e.H. diakuisisi oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Sihar Sitorus dikenal merupakan seorang pengusaha sukses asal Sumatera Utara. Bernama lengkap Sihar Pangiutan Hamunagan Sitorus, putra dari tokoh Batak D.L. Sitorus. Selain dikenal sebagai pengusaha, juga dikenal sebagai politisi. Sebagai salah satu mantan anggota Exco PSSI, ditambah dengan latar belakangnya, diperkirakan kekayaan Sihar Sitorus mencapai lebih dari 350 miliar rupiah. Perusahaan milik keluarga Sihar Sitorus, yakni PT Turganda, memiliki konsesi lahan mencapai puluhan ribu hektar. Lahan yang luas tersebar di Sumatera Timur hingga Utara. Tak heran jika orang nomor 2 di Sumatera Utara itu mampu mengambil alih klub Eropa. Sejak diakuisisi oleh Sihar Sitorus, FC Vidender kembali mengalami peningkatan performa. Hingga pada musim 2021-2022, FC Vidender berhasil menjuarai divisi ketiga Liga Belgia dan promosi ke divisi 2. Pada musim 2023-2024 ini, FC Vidender menciptakan kejutan yang tak diduga di Challenger Pro League. Tim biasa-biasa saja yang lebih sering berlaga di divisi 3 selama 10 tahun terakhir itu justru yang mencuri tiket ke Liga Pro Belgia musim depan. FC Vidender bertengger di posisi kedua Challenger Pro di bawah pemuncak klasemen Beerschot AC dengan raihan 54 poin. Musim depan bakal menjadi momen pertama mereka kembali ke Liga Utama Belgia setelah 15 tahun. FC Como, klub sepak bola Italia, Como 1907, tengah mencuri perhatian pecinta sepak bola. Pasalnya, klub milik konglomerat Hartono bersaudara ini berhasil promosi ke Serie A Liga Italia musim 2024-2025. Como finish di peringkat kedua Serie B 2023-2024 sekaligus memastikan diri lolos ke kasta tertinggi Liga Italia. Menariknya, beberapa musim lalu, Como merupakan tim gurem yang pernah bangkrut 2 kali karena masalah finansial. Terakhir kali Como berlaga di Serie A terjadi pada musim 2002-2003 atau sekitar 21 tahun yang lalu. Como 1907 merupakan klub Italia yang berbasis di kota Como, Lombardia, dan bermarkas di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Sesuai namanya, klub ini sudah berdiri sejak 1907 dan pertama kali tampil di Serie A pada 1949. Saat ini, Como 1907 dimiliki oleh konglomerat asal Indonesia, Hartono bersaudara, yang merupakan bos grup Jarum dan BCA. Mereka mengambil alih kepemilikan klub ini pada 2019 dan mengajak 2 legenda sepak bola, Thierry Henry dan Cesc Fabregas, untuk menjadi pemilik saham minoritas. Sementara itu, mantan pemain Chelsea, Denis Wise, didapuk sebagai presiden klub Como 1907. Jika menilik sejarahnya, Como berdiri pada 25 Mei 1907 dengan nama Calcio Como. Como pertama kali berkompetisi di liga profesional pada musim 1912-1913 dengan bermain di Promotion League. Klub yang bermarkas di Giuseppe Sinigaglia ini mengalami pasang surut di Liga Italia. Pada periode 1940 hingga 1960, Como bolak-balik dari Serie A, Serie B, hingga Serie C. Meski begitu, Como pernah meraih beberapa gelar, antara lain Piala Liga a Livelli Nazionali, Coppa Italia Serie D dan Serie C, juara Liga Serie D,
dan juara Liga Serie C. Pada musim 2002-2003, Como berhasil promosi ke Serie A. Sayangnya, Como lebih sering menjadi penghuni papan bawah klasemen sepanjang musim. Pada akhir musimnya, tim promosi ini terpaksa kembali harus degradasi ke Serie B. Sejak turun ke Serie B, manajemen Como mulai goyah. Mereka dilanda kesulitan finansial dan akhirnya resmi bangkrut pada Desember 2004. Saat itu, tidak ada investor yang membeli Como. Untungnya, Como bisa kembali sebagai tim profesional dengan bermain di Serie D pada musim 2005-2006. Mereka susah payah di Serie D dan sempat mencicipi kembali Serie C. Sayangnya, Como mengalami krisis finansial dan kembali dinyatakan bangkrut pada 2016. Saat itu, perusahaan Akosua Poniesian membeli Como dan mengubah namanya menjadi FC Como. Dikarenakan bangkrut, Como harus memulai lagi dari Serie D pada 2017-2018. Como mulai bangkit saat diambil alih oleh Artono bersaudara pada 2019. Saat itu Como memiliki infrastruktur yang kurang memadai. Michel dan Robert Budi Hartono mulai membenahi segala aspek klub. Namanya diubah menjadi Como 1907, stadion dibenahi, menyiapkan akademi klub hingga membangun tim utama yang lebih baik. Pada 2019, Como mulai bangkit dengan promosi ke Serie C, kemudian lanjut ke Serie B pada 2021. Selama 3 tahun di Serie B, Como akhirnya kembali dipromosikan ke Serie A untuk musim 2024-2025. Butuh sekitar 21 tahun bagi Como untuk kembali ke kancah teratas sepak bola Italia. Oxford United. Oxford United merupakan klub sepak bola asal Inggris yang bermarkas di Stadion Curzon, Oxford sejak 2001. Data dari Transfermarkt menunjukkan klub ini memiliki total 28 pemain utama dengan usia rata-rata 26 tahun. Oxford United hingga kini telah mengantongi 2 Piala Liga Inggris tingkat 3, 1 Piala Liga tingkat 2, dan 1 Piala Liga Inggris. Oxford United terbentuk berawal dari berdirinya klub amatir Headington FC di sebuah desa di London pada 27 Oktober 1893, dikutip dari laman resminya. Meski baru terbentuk, klub ini mampu bermain dengan kompetitif sehingga meraih trofi pertama City Junior League pada 1898. Lalu pada 25 Juli 1911, Headington FC bergabung dengan klub Headington Quarry membentuk tim baru yakni Headington United. Headington mulai bertanding sepak bola tingkat senior ketika bergabung dengan Liga Senior Oxfordshire pada 1921. Mereka juga bermain dalam kejuaraan lainnya, yakni Piala Amal Oxfordshire, Piala Amatir FA, dan Liga Spartan. Pada 1960, Headington United mendapat izin untuk mengubah nama klub menjadi Oxford United. Sebagai klub sepak bola profesional, The Yellows berlaga pada kompetisi divisi ketiga Liga Inggris pada 1965. 4 tahun kemudian, mereka dapat promosi ke divisi kasta kedua. Pada 1985, Oxford United menjadi tim pertama yang memenangkan divisi ketiga dan kedua di musim berturut-turut. Keberhasilan itu memastikannya promosi ke divisi pertama Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sayangnya, Oxford United kembali terdegradasi ke Liga Kasta Ketiga pada 1999. Sejak saat itulah, klub ini berkali-kali berusaha mendapatkan promosi agar bisa bermain ke Liga Kasta kedua. Namun, usaha tersebut belum tercapai. Pada 2018, 2 pengusaha Indonesia, yakni Anindya Bakri dan Erick Thohir, memutuskan bergabung sebagai direksi klub Oxford United. Erick Thohir kala itu menduduki jabatan Dewan Direksi klub. Mereka bertekad meningkatkan performa Oxford United FC agar naik kelas ke Championship League dan Premier League dalam beberapa tahun ke depan. 4 tahun kemudian, Anindya Bakri dan Erick Thohir membeli saham mayoritas sebanyak 51% dari klub Oxford United pada 27 September 2022. Untuk itu, dia ingin membangun stadion baru, fokus membina pemain, serta mendirikan akademi pemain muda. Usaha tersebut terbukti berhasil karena Oxford berhasil mendapatkan tiket promosi ke Liga Kasta kedua Divisi Championship setelah menanti 25 tahun. Sebelum playoff, Oxford nangkring di posisi kelima klasemen League One dan mendapatkan tiket playoff bersaing dengan 3 tim dari posisi 3 hingga posisi 6, yakni Bolton Wanderers, Peterborough United, dan Barnsley. Pencapaian promosi tersebut diraih usai Oxford mengalahkan Bolton Wanderers 2-0 dalam partai final playoff League One musim 2023-2024 di Stadion Wembley. Gol Josh Murphy membawa Oxford United unggul 2-0 atas Bolton dalam laga final tersebut. Oxford mengikuti jejak 2 tim lainnya yang berhak promosi ke Liga Kasta kedua Inggris Championship, yakni Portsmouth dan Derby County, sebagai juara dan runner-up League One musim 2023-2024. Itulah dia tadi sejarah dan kiprah ketiga klub Eropa milik orang Indonesia
dalam meraih prestasi gemilang mereka musim ini. Coba tuliskan harapan kalian buat ketiga klub ini di musim depan ya. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.